Momentum hari jadi ke-80 tahun diharapkan jadi titik evaluasi dan pembenahan menyeluruh instansi kepolisian. Polri dinilai masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang harus dibenahi seperti peningkatan profesionalisme, penegakan hukum, hingga kepolisian yang dinilai terlalu jauh masuk ke ruang-ruang sipil. Kami akan bahasnya bersama pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama Jopos TV. Selamat malam, Mbak Ratih. Pak Bambang, di usia Polri yang ke-80 tahun, bagaimana catatan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum? Ya, saya melihat bahwa memang ada eh, perbaikan-perbaikan ya terkait dengan pelayanan kepolisian. Ya, kalau kita boleh flashback terkait dengan ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara, 28 tahun yang lalu kepolisian kita ini dipisahkan dari TNI dengan pencabutan dui fungsi ABRI. Saat itulah dimulai paradigma baru terkait dengan democratic policing, kemudian civilian policing, seperti itu. Artinya polisi ini adalah lembaga sipil, tetapi memiliki kekhususan karena memiliki kewenangan koersif. Berbeda dengan TNI yang merupakan militer yang memiliki kewenangan terkait sebagai angkatan bersenjata. Kalau kepolisian ini senjatanya bukan senapan, tetapi adalah hukum melalui pendekatan koersif dengan penegakan hukum seperti itu. Selama kurun waktu pasca reformasi 20 tahun 28 tahun memang banyak perbaikan-perbaikan terkait dengan kinerja kepolisian. Tetapi tentu dalam perjalanan waktu ada pasang surut pasang surut terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Ekspektasi masyarakat kepada kepolisian itu sangat tinggi. Artinya harapan masyarakat bahwa Polri sebagai lembaga sipil, lembaga penegak hukum ini yang melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, kemudian memelihara Kamtibmas ini sangat tinggi. Makanya terkait dengan ekspektasi yang sangat tinggi itulah kemudian persepsi kepada kepolisian pun ini juga pasang surut fluktuatif. Ketika ada kasus yang terkait dengan pelayanan kepolisian, terkait dengan eh, perilaku oknum-oknum di kepolisian, seringkali kepercayaan masyarakat itu menurun. Tetapi ketika kepolisian ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan, saat itulah eh, ke- kepuasan masyarakat kepada kepolisian itu pun juga meningkat seperti itu. Makanya di HUT ke-80 Bayangkara ini memang catatan-catatan itu harus juga menjadi refleksi bagi kepolisian untuk melangkah ke depan karena tantangan ke depan ini kan sangat sangat berat. Negara juga sudah memberikan hadiah yang sangat besar bagi Polri 1 bulan yang lalu dengan melakukan revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 dengan diterbitkannya Undang-Undang 5 tahun 2026 tentang Polri seperti itu. Ratih. Persoalan apa yang kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri untuk terus berbenah, Pak? Eh, karena ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi, pelayanan kepada masyarakat juga harus sangat prima. Selama ini yang seringkali dikeluhkan masyarakat ini bukan hanya pelayanan, tetapi bagaimana independensi Polri ketika berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan elit, baik elit di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Selama ini yang jadi keluhan masyarakat bagaimana hukum sebagai penegak hukum, kepolisian ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hal ini tentu juga berpengaruh pada
kepuasan masyarakat kepada kepolisian. Di internal kepolisian juga masih belum tampak sistem meritokrasi terkait dengan pengembangan SDM di internal kepolisian yang ini juga menjadi keluhan baik di internal maupun di masyarakat seperti itu, Ate. Ya, seperti apa Bapak melihat persoalan Undang-Undang Polri yang menjadi sorotan publik terutama soal batas usia pensiun dan polisi aktif yang menjabat jabatan sipil? Ya, kalau saya melihat revisi Undang-Undang Polri kemarin ini membalik paradigma democratic policing ya menjadi security state oriented policing, bahwa kepolisian ini lebih menjadi alat keamanan negara dibandingkan sebagai civilian policing gitu loh, polisi sipil yang benar-benar melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat seperti yang diamanatkan dan menjadi jati diri Polri sejak 1 Juli 1946 ketika Raden Said Sukanto itu dilantik sebagai kepala jabatan kepolisian negara, eh, merubah dari kolonial policing, kepolisian kolonial menjadi constitutional policing, polisi yang tunduk dan taat pada konstitusi seperti itu. Karena dalam undang-undang baru kemarin banyak pasal-pasal yang kemudian mereduksi semangat dari democratic policing itu, diantaranya terkait dengan pasal penempatan personil di luar struktur, kemudian juga pasal terkait uh, dukungan Polri kepada program strategis pemerintah, kemudian terkait juga dengan usia pensiun, terutama usia pensiun bintang 4 yang yang uh, yang ditentukan oleh kebutuhan oleh presiden. Kalau terkait dengan perpanjangan usia pensiun secara umum, ini hal yang wajar karena menyesuaikan dengan ASN-ASN yang lainnya, pegawai negeri sipil yang lainnya seperti itu. Itu tidak substansi. Yang lebih substansi itu adalah perpanjangan usia pensiun bintang 4 atau Kapolri yang sangat dipengaruhi kepentingan presiden. Presiden ini tentu bisa dibaca secara politik adalah puncuk pimpinan kekuasaan. Artinya ketika kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang bisa mempengaruhi, mendominasi langkah-langkah Polri ke depan dengan adanya Undang-Undang 25 tahun 2026 ini. Ini kan tentu sangat sangat disayangkan karena tidak berbalik arah dengan semangat reformasi 98 yang ingin membangun kepolisian yang independen, profesional dan humanis dan akuntabel seperti itu. Bagaimana Anda melihat independensi Polri dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan saat ini? Ya, masih sangat jauh ya. Masyarakat tentu melihat dan bisa masyarakat memiliki reasoning gitu loh, nalar yang kuat apalagi di era sekarang ya, berbagai informasi bisa diterima oleh masyarakat. Tentu tantangan kepolisian juga harus menyesuaikan dengan nalar publik ini gitu loh. Dan kalau kita melihat banyak kasus yang abu-abu, kemudian juga terkait dengan elit politik, terus elit kekuasaan, mereka yang memiliki power baik di bidang ekonomi maupun politik, ini sangat kepolisian masih sangat dilihat masyarakat masih belum independen seperti itu. Makanya ini yang menjadi PR kepolisian ke depan. Cuma problemnya lagi-lagi kebijakan kepolisian tentu juga memiliki landasan dasar, yakni undang-undang yang direvisi kemarin, yakni undang-undang yang menjadi Undang-Undang 5 tahun 2026. Kalau undang-undangnya seperti itu dengan pasal-pasal yang sangat mendominasi kepolisian, yang sangat
memiliki pengaruh kuat kepada kepolisian dari pemerintah atau dari kekuasaan, ini akan merepotkan kepolisian ke depan untuk independensinya seperti itu. Terakhir, menurut Anda apa tantangan Polri dalam beberapa tahun ke depan? Ya, independensi itu yang menjadi faktor utama ya, karena dengan adanya undang-undang kemarin yang seharusnya penguatan-penguatan kontrol dan pengawasan itu juga harus diperbesar, tetapi malah memberikan ruang-ruang diskresi kepada kepolisian dan dominasi kekuasaan ini akan menjadi tantangan ke depan. Artinya ekspektasi masyarakat agar Polri profesional, independen inilah yang akan menjadi masalah yang akan dipertanyakan terus oleh masyarakat ke depan. Selain perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, akibatnya juga akan berpengaruh pada citra kepolisian di masa depan seperti itu. TV pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukminto.